Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ingin memperkenalkan diri, izin. Nama saya Muhammad Hidayat dari program studi Ekonomi Pertahanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan software SPSS. Oke, langsung saja. Kalau sudah terlihat di sini semuanya, mohon izin. Siap, sudah. Sudah Mas? Udah ya. Bisa diinstal Mas, Pak Mayor Andri? Belum Pak, downloadnya lama Mas. Ya sambil dijelasin aja lah nanti. Biasalah Mas, pakai 800 mega ya? Ya 800 mega. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengenalan software SPSS untuk menunjang penelitian kuantitatif. Nah, apa sih itu SPSS? Nah, SPSS di sini adalah suatu aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS ini kita dapat membuat laporan tabulasi seperti chart, plot dari berbagai distribusi. Kemudian statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks. Kelebihan SPSS di sini yang pertama diwujudkan dalam menu dan kotak-kotak dialog antarmuka yang cukup memudahkan para user dalam perekaman data. Yang kedua, memberikan perintah dan sub-sub perintah analisis hingga menampilkan hasilnya. Yang ketiga, memiliki kehandalan dalam menampilkan chart atau plot hasil analisis. Yang terakhir, kemudahan penyuntingan bila mana diperlukan. Nah, ini untuk cara instalasinya, mungkin kalau ada yang belum diinstal, dipraktekkan dulu atau mau gimana? Udah ada yang install atau belum? 1 menit lagi nih baru selesai Mas. Boleh? Ya. Tunggu dulu. Belum sama sekali. Siap sudah Bang Dayat. Siap. Jadi kalau misalkan nanti sudah diinstal, nanti seperti ini nih. Nah, kayak gini kelihatan. Oke, Excel ya? Iya, kayak Excel, sejenis kayak gitu. Nanti kita ngolah datanya di sini. Kita masukin variabel-variabelnya. Variabel X, X1, X2, X3, atau Y gitu. Ataupun kalau misalkan nanti penelitiannya primer, maksudnya primer di sini datanya ini kayak kuesioner. Jadi kayak misalkan ada skala-skalanya gitu dari 1 sampai 5, setuju, sangat setuju, atau tidak setuju gitu kan. Biasanya ada yang kayak gitu kan kalau penelitian tesis kayak gitu, ataupun skripsi kayak gitu. Kalau untuk yang sekunder itu kayak datanya misalkan per tahun, misalkan dari tahun 2000 sampai 2020 itu datanya yang sekunder. Kita bisa lihat dari laporan keuangan dari PT-nya ataupun apanya gitu, yang kita lihat. Jadi hasilnya SPSS-nya kayak gini bentuknya. Lanjut. Ini sih gimana caranya memasukkan datanya. Cara memasukkan data di SPSS gampang sih sebenarnya. Tinggal kita lihat dulu datanya. Misalkan di sini kan datanya variabel yang apa namanya? Kuesioner. Di sini ada dari skala 1 sampai 5. Misalkan kuesioner pertama variabel X1-nya ini nilainya 4 dan seterusnya sampai hasilnya ada namanya populasinya dan sampelnya. Di sini contoh sampelnya misalkan 200 gitu ataupun 100. Nanti kita kopas, paste ke SPSS. Caranya gampang kok, tinggal kita copy dulu tuh yang di drag dulu yang dari atas terus ke paling bawah. Nanti kita masukin ke sini nih yang tadi saya bilang. Nanti kita masukin ke sini, nanti kita tinggal Ctrl V. Kemudian kita bisa rubah variabel-variabelnya yang tadi kita misalkan masukkan variabelnya, misalkan kita copy langsung variabel 0001, bisa kita ganti dengan misalkan K1, K2, K3, K4 sampai K5, dan variabelnya yang kata terakhir kan totalnya itu kita ganti bisa X1 ataupun judulnya itu kepercayaan X_X1. Nggak bisa pakai script di sini SPSS, kekurangannya bisanya pakai underscore.
Kemudian nanti kalau misalkan kita udah masukin semuanya, desimalnya kita ganti jadi angka 0. Nah, di sini ada uji statistik deskriptif. Nah, di sini menurut Sugiono mendefinisikan analisis statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Ini ada langkah-langkahnya. Lebih enak sih kita sambil praktik sih, tapi kalau misalkan masih ada yang belum, ini aja sekilasnya aja cara melakukan uji statistik deskriptif itu kayak gini. Yang pertama misalkan langkah-langkah uji statistik deskriptif di sini, yang pertama kita pilih menu analis, kemudian kita pilih deskriptif statis, kemudian kita pilih deskriptif. Itu nanti kita masukkan variabel-variabel yang kita teliti, X1, X2, X3, dan Y. Kita masukkan, kita klik itu, nanti langsung kayak begini, masuk sini. Kemudian kita langsung ke optionnya kita pilih, misalkan kita perlu datanya apa nih, mean, statistik depreciation, minimum, maksimum, ataupun yang lainnya. Kita tinggal checklist aja sih di sini. Nanti kita continue, nanti hasilnya kayak gini nih, nanti ada outputnya. Jadi kalau kita misalkan sudah selesai settingnya itu, langsung continue, langsung hasilnya kayak begini. Hasil dari uji statistik deskriptif. Kemudian ada uji validitas. Nah, di sini ada uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner itu mampu atau mengungkapkan sesuatu yang diukur. Nah, validitas ini mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Jadi kayak misalkan ada kuesioner yang meneliti tentang kepemimpinan misalkan, apakah ada ada poin-poinnya, poin 1 sampai poin 10 misalkan. Nah, itu di sini dari poin-poin itu kita bisa uji poin itu bisa atau enggak dalam variabel kita. Nah, di sini kita lakukan di SPSS-nya kita lakukan uji validitas itu dengan cara sama menunya analis, terus kita milih correlate sama bivariate. Habis itu kita langsung masukin satu-satu di sini ya. Dari K1 sampai X1-nya. Jadi K-nya variabel poin-poinnya sama total skornya kita masukkan. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, di sini SPSS ini hasilnya ada bintang 2 di sini nih. Setiap K1 misalkan di sini nih. Jelasan nggak nih? Ada bintang 2 di sini. Kurang gede ini angkanya. Iya, 0,632. Nah, di sini kalau bintangnya udah 2 gini, itu menandakan kalau validitas kita tuh terpenuhi. Tapi kalau misalkan bintangnya cuma 1, itu berarti kuesionernya itu nggak memenuhi. Atau misalkan nanti sini misalkan ya, yang paling kecil yang ini ya. Coba kalau misalkan ini bintangnya 1, nanti itu kita nggak bisa pakai kuesioner ini. Jadi kita sisanya tinggal pakai yang K2 sampai K5. Jadi K1-nya itu nggak layak dipakai. Oke, untuk selanjutnya, mohon maaf ini saya kecepatan atau gimana, takutnya ada yang belum mengerti atau apa. Pelan-pelan aja Mas Dayat, nggak apa-apa. Siap. Karena ini pada dasarnya teman-teman dari KE ini banyak juga yang bukan dulu nggak pernah belajar metode penelitian begini. Jadi ini anggap saja ini mulai dari 0 gitu. Iya. Yang tadi yang dari 0 itu kan yang statistik deskriptif kan? Ya. Awal di sini nih. Yang untuk yang di sini udah paham atau belum? Saya rasa Mas Dayat mungkin menjelaskan dulu dia variabel itu apa, terus membuat jadi model itu seperti apa. Jadi kayak misalkan tadi kan Mas Dayat menyampaikan ada X1, X2, dan Y. Nah, itu X1 itu apa, X2 itu apa, Y itu apa, terus hubungan mereka apa gitu. Oke. Contoh
ambil dari tesis sebelumnya aja kali ya. Ini kan Nah, boleh. Nah, di sini kan ada nih pengaruh media massa terhadap kesadaran bencana pada remaja di kota Payakumbuh. Nah, di sini kan ada variabelnya pengaruh media massa nih. Pengaruh media massa ini kita bisa hitung di dalam sininya kan ada 2 nih variabelnya dia. X1-nya itu jenis akses media massa. X2-nya itu isi informasi bencana. E-nya itu kesadaran bencana. Jadi dalam satu tesis gitu ataupun skripsi ataupun yang lainnya, ini misalkan X1-nya ini punya pengaruh nggak terhadap si Y? Ini ke sini punya pengaruh nggak? Nah, itu yang akan kita teliti dipakai SPSS-nya itu. Kemudian yang keduanya, si X2-nya ini punya pengaruh nggak terhadap si Y-nya ini? Dan yang terakhir, apakah dua-duanya ini nih, si X1 dan X2-nya ini mempunyai pengaruh nggak terhadap yang ini secara bersama-sama? Jadi di sini kan ada variabel X1, X2 terhadap Y. Jadi ada 3 masalah yang yang diambil dari tesis ini. Yang pertama, apakah jenis akses media massa mempengaruhi kesadaran bencana? Itu yang pertama tuh. X1 terhadap Y. Yang kedua, isi informasi bencana berpengaruh terhadap kesadaran bencana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu, apakah jenis akses media massa dan isi informasi bencana secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran bencana. Begitu sih untuk yang modelnya. Jadi kalau ada 3 variabel ya berarti ada 3 masalah. Seperti itu. Oke, mungkin biar terrangkum berarti ada 3 variabel ya Mas ya. Ya, contohnya di sini misalkan ada 3 variabel. Yang X1 itu kita namakan tadi Jenis akses media massa contohnya di sini. jenis akses media massa. Media massa, terus yang X2 Isi informasi bencana. isi informasi media bencana. Terus yang Y-nya Kesadaran bencana. kesadaran. Berarti ini masuknya eksperimen ya Mas ya? Iya, Iya, kayaknya kuantitatif ini. jadi kita melihat model matematisnya adalah di sini bahwa X1 ditambah X2 sama dengan Y kalau biasanya ya. Tapi kalau dalam pemodelan pemodelan pengaruh begini kita dibalik. Jadinya Y sama dengan ya. Iya, untuk yang Y itu sama dengan X1 dan X2. X1 tambah X2. Nah, pemodelannya ini sih sepertinya. nah itu tadi Mas bisa diperlihatkan biar teman-teman mengerti awalnya dulu nih modelnya dia itu seperti apa. Modelnya kayak gini sih. Nah, ini. Modelnya Y sama dengan alpha ditambah X1 tambah B2X2 ditambah BX3 kayak gitu sih untuk modelnya. Nah, itu disampaikan Mas bahwa alpha itu apa, beta 1 itu apa, sama beta 2 itu apa. Alpha di sini itu nilai konstanta. Kita dapat dari hasil yang SPSS yang tadi itu. Kita masukin data-datanya, nanti ketemu tuh di sini. Alfanya kita lihat di sini 5,56. Dilihat dari sini. Kalau kita sudah mau masukkan ke SPSS ya ini ya. Ini untuk udah yang lebih jauh sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Hanya modelnya saja sih. Iya. Jadi yang pertama kan kita Y-nya itu sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Ini kayak kalau kelas 2 SMA kita persamaan kuadrat. Jadi persamaan. Jadi kalau dulu kan kita tuh mempelajari X kuadrat tambah BX tambah C kan. Kalau ini hanya X kuadratnya nggak ada. Jadi kita hanya Y sama dengan
AX tambah C gitu. Cuman ini alpanya dibalik, jadi di awal begitu ya. Siap, betul. Iya, Mas. Jadi ini alpanya di awal, jadi yang beta 1 itu yang harus kita cari sebenarnya. Beta 1, alpha yang kita cari itu adalah alpha, beta 1, beta 2, dan beta 3. Dengan data, kita punya data adalah Y, X1, dan X2. Itu Mas ya? Ya, siap, betul begitu. Ya, jadi dasarnya dari situ dulu, baru kita berangkat ke input data. Oke, Siap. dilanjut Mas Dayat. Mas D, itu variabel bebasnya berarti yang Y ya? Variabel bebas itu berarti X1. X1, X2 ya? X1, X2. Karena Oke. dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Tidak dipengaruhi oleh X2 dan X3. Nah, variabel Y sebagai variabel independen atau variabel terikat itu dipengaruhi sama X1 dan X2 dan X3. Begitu selanjutnya. Siap. Oke, sip, lanjut. Nah, oke, biar kita sama-sama satu bergerak barengan ya. Siap, Mas. Oke, Terima Mas. kasih. Oke, lanjut gimana lagi nih yang seperti tadi? Lanjut berarti ke input data tadi. Jadi mungkin Mas Dayat menyampaikan di SPSS-nya aja kali ya. Jadi bagaimana cara datanya kan kita sudah ada tadi Excel-nya ya. Ya, boleh itu. Ada di yang di saya sharing di Google Drive ada. Iya. Untuk masalah instalasi mungkin pada bisa kali ya. Atau masih ada kendala? Mungkin sambil jalan kali ya. Terakhir Saya diinstal ada emailnya ya. email apa ya? Email di ininya, Pak. Bisa langsung ditunjukkan aja Mas Diki biar kita diselesaikan sama Mas Dayat ini. Siap, Iya. Bentar. Saya share screen ya. siap. Oke. Ada ini? Ah, itu jangan buka itu. Jangan buka itu. Buka yang mana saya? Nih, kan udah saya cara installnya ada nih. Mohon maaf sedikit. Ada cara iniannya, installnya. Di sini nih. Install dulu. Tapi jangan dibuka nanti ya, jangan langsung dibuka. Setelah kita install, jangan langsung kita buka SPSS-nya. Nanti baru kita bukanya IBM statistik 24 lisensi auto-risk gitu, bukan SPSS-nya, tapi yang bawahnya lagi. Oh, salah buka ya jadi ya. Iya. Tapi Oke. sebelum buka filenya itu di-copy dulu tuh, yang ada yang atasnya itu yang harus di-copy. Oke. Thank you, Mas. Siap. Yuk. Mas Day, mau tanya dong. Siap. Untuk biasanya kita kalau penelitian kuantitatif ini, kalau kita menggunakan SPSS, aplikasi SPSS ini, kendala yang biasa ditemukan tuh apa ya? Kendalanya sih banyak, kayak nggak normal datanya. Kalau datanya udah nggak normal itu biasanya kita harus merubah datanya, kita transform gitu sih, banyakan transformasi di uji normalitasnya itu. Soalnya kalau kita datanya udah nggak normal itu kita nggak bakal bisa teliti kayak gitu sih. Jadi kita nggak bisa melanjutkan buat ke selanjutnya kayak normalitas, multi-call kayak gitu. Oke, siap. Sama kalau misalkan yang tadi tuh yang validitasnya itu banyak yang variabel-variabelnya yang tidak memenuhi standar kuesionernya itu sendiri. Jadi itu yang harus diperhatikan sih kalau misalkan. Oke, terima kasih Mas Robi. Oke, siap. Terima kasih Mas Dayat. Mas Dayat izin. Oke, lanjut gimana lagi nih? Mohon maaf. Tadi pertanyaan Mas Robi itu di mana Kendala. biasanya yang masalah. Ya. Kalau misalkan kita bikin kuesioner sendiri, memang rentan banyak masalah. Ya. Kalau kita, mohon maaf, kita nggak bisa bikin kuesioner sendiri. Jadi Nah. kita
harus ngambil dari peneliti sebelumnya. Mohon maaf Mas, kita kan nggak boleh buat sendiri karena kita kan belum jadi profesor juga kayak gitu kan, kita jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau di KE itu bisa Mas. Kita Kalau di KE bikin bisa. kuesionernya, Berarti tapi uji kuesionernya itu sama dosen pembimbing kita. Dia kuesioner kita itu layak apa enggak. nah itu berarti dipilih lagi kan berarti sama yang Nah, ahli. cuman konteks di sini kita coba sederhananya dulu, kita pakai data yang udah ada. Itu aja Mas ya. Siap. Anggap saja bahwa data kita itu sudah ada dulu nih. Kayak misalkan kalau di KE mungkin ini kayak data-data sumber minyak, sumber pertanian yang sumbernya semua dari BPS begitu ya. Jadi gimana kita masukin datanya ke sini gitu ya. Iya, begitu. Untuk memasukkan datanya ada juga sih sebenarnya. Ini kan kalau yang uji validitas sama reliabilitas ini untuk yang datanya yang bersifat kuesioner. Tapi kalau misalkan kayak primer, kayak sekunder gitu, misalkan data yang dari BPS gitu sudah ada, misalkan apa dibagi apa, X1-nya apa dibagi apa, itu kita tinggal nggak usah validitas sama reliabilitas, langsung aja ke apa namanya, asumsi klasik ini. Nah itu Mas, kita jadi ke situ aja dulu biar gampang. Jadi yang kayak gitu sih. Jadi misalkan kayak gini nih contoh. Bentar. Contoh aja ya, misalkan dari tahun 2016 sampai 2019 ini ada X1-nya datanya segini, ini X2 misalkan datanya segini, ini misalkan Z-nya, mohon maaf, ini variabel ini yang modernisasi, ini Y-nya misalkan segini. Ini kan misalkan datanya data yang dari BPS misalkan nggak, dari tahun berapa ke tahun berapa kita ambil kan, kita masukin ke sini. Nah itu sama aja sih kita masukinnya itu, tapi kita nggak usah validitas sama reliabilitas lagi, langsung ke asumsi klasik. Itu Mas bedanya. Sudah paham Mas? Oke, jadi coba dari sini dulu pelan-pelan Mas. Dari Excel ini data yang Mas ini kan ada row, ada RII. Ini coba kita masukkan ke SPSS. Gitu. Jadi langkah-langkahnya bisa kita tahu. Gitu. Jadi kayak yang tadi yang pertama saya bilang, ini kan copy kan? Makanya kita gerak dulu, kita copy sampai ke bawah misalkan, terus kita copy, terus kita pindahin ke SPSS. Nah, coba, oke. Kayak begini Mas, Jin kelihatan nggak? Siap. Tapi ini di close dulu yang Excel-nya, atau gimana caranya biar di SPSS-nya juga kelihatan ya? SPSS-nya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan SPSS, hanya Excel. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan sekarang. Tadi kan kita copy. Ya. Kita copy, kita pindahin ke SPSS. SPSS. Kita paste. Tuh. Oke. Nanti kita variabelnya kita ganti di sini. Ganti, oke. X1 misalkan. X2. Oke. Sama Y. Ini nggak boleh spasi ya? Nggak boleh. Siap. Kayak begini Mas, izin. Siap. Udah jelas kalau ini. Nah, udah. Nah, kalau ini kan kita tahap per tahap nih Mas. Iya. Oke. Terus di Excel-nya tadi kan ada tahun. Ya, ada tahun. Kita masukin ke... Nah, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, itu udah masuk dalam satu inian, satu data X1 semuanya. Siap. Sekarang kita balik ke SPSS-nya. Nah, ini kita mau uji apa nih di sini setelah tadi kita masukin data? Kalau ini kan ujinya uji apa namanya ya? Datanya data sekunder ya. Sekunder, jadi ya. kita langsung ke sini nih. Task descriptive dulu yang pertama. Siap. Jadinya nggak kelihatan ya. Mohon maaf. Kita pilih analis, deskriptif, terus langsung deskriptif yang di sini. Oke. Jadi kita masukin semua variabelnya. Nanti baru kita pilih nih, kita mau data apa yang kita ambil, rata-rata kah, jumlah kah, standar deviasi kah, minimum atau maksimum. Nanti kita langsung continue. Terus kita langsung oke. Nah, otomatis SPSS itu langsung ngolah data kita. Nah, langsung ada hasilnya kayak gini.
Oke, ini dijelaskan Mas, ini kan ada X1, N-nya 80, minimumnya 17, maksimumnya 190, itu apa semua sampai standar deviasi? Di sini kan ada X1-nya nih, nilai minimumnya itu min 17, nilai maksimumnya 19. Ini data yang dari kita yang Excel kita nih, yang tadi. Kalau misalkan laporan keuangannya misalkan yang anggarannya berapa gitu. Kita bisa lihat di sini data yang minimum, maksimum, terus jumlah data kita, terus rata-rata data kita sama standar deviation-nya kita. Oke. Berarti tadi N-nya itu populasinya kan ya, 80 tadi. Ini sampelnya 80. Sampelnya ya. Soalnya kalau tesis itu kan dibatasin gitu. Dikecilin ruang lingkupnya. Oke, baik. Berarti ini sampai standar deviasinya kelihatan. Nanti kita copy, kita pindahin ke Word biasanya. Nanti kita masukin ke tesis kita. Kayak gitu, Mas. Nanti kalau misalkan, jadi kita kalau mau masukin datanya ini, kita lihat juga peneliti sebelumnya, data deskriptifnya ini ngejelasin apa, nanti kita tinggal ngikutin aja, kayak gitu. Jadi ada pedomannya juga sih. Oke, tadi Mas, ini kan kita udah data yang hasil data yang diolah itu kita ketemu bahwa variabel X1 itu variabel independen, ketemu sampelnya 80, maksimumnya 190 sampai mean itu berarti rata-rata ya. Iya, siap. Terus standar deviasinya 24. Nah, standar deviasi ini artinya apa? Standar deviasi ini kayak simpangan bakunya gitu loh. Simpangan baku gitu kalau ya. Yang nanti di MTK-nya itu. Oke, secara statistik berarti nanti bisa dilihat di buku lah ya. Iya. Oke, nah ini kan kita tadi ada data kita bahwa X1 dan X2 mempengaruhi Y. Nah, di SPSS itu kita bisa lihat di mana, Mas? Kalau untuk di SPSS itu kita bisa lihat di X1 mempengaruhi X2 itu udah akhir banget sih. Udah nyampe. Oke situ. Ntar dulu berarti. Udah jauh banget itu. Berarti ntar dulu. Oke. Siap. Berarti kita pelan-pelan aja. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, Mayor Andri atau yang lain? Bukan nggak mau bertanya, tapi memang ini belum sampai 800 ini. Masih di setup Excel terus. Masih lama perjalanan iniannya. Mungkin nanti kita ngikutin dulu sebentar ini. Makasih. Siap. Intinya kita bisa olah aja sih di sini. Di sini kan bisa kita lihat juga kan. Oke, lanjut dulu Mas Dayat. Berarti langsung ke uji inian ya, asumsi klasik sama hipotesis. Siap. Nah, di sini kita langsung uji asumsi klasik dan uji hipotesis ini caranya sama sih. Analis, regression, sama linear kita pilih nanti. Nah, di sini kita masukin dependennya itu apa, independennya itu apa. Oke. Seperti itu cara memasukkannya. Nanti kita atur statistiknya. Kita atur seperti ini. Estimate-nya, model fit-nya. Izin Mas, kenapa kita ngeklik-klik itu sembarangan? Coba Mas ada teorinya. Kalau ini kan kita butuh data covariance matrix-nya sendiri sih, jadinya bukan sembarangan. Jadi kita butuh data mereka sih. Jadi dalam uji asumsi klasik ini kita perlu data covariance matrix, collinear diagnostic, sama Durbin-Watson. Oke. Berarti mungkin estimasi itu yang paling penting dalam regresi itu kan Mas ya? Iya. Terus nanti covariance matrix-nya itu mungkin sama model fit, apa itu R square. Nanti ada di iniannya, hasil teorinya ya. Datanya. Oke, baik. Terus kita klik continue, terus plotnya. Jangan lupa ini untuk settingannya. Kita Y-nya ini kita masukin sResit, dan X-nya itu JPRED. Kenapa itu, Mas? Untuk iniannya sih saya kurang tahu untuk pahamannya itu, tapi dalam pedomannya kita dapat menentukan
nanti dapat tabelnya itu nanti kita di sininya berpengaruhnya di sini sih. Oke. Tabel normalitasnya itu nama sama gambarnya nanti. Oke. Berarti kita settingnya yang Y itu S receipt, terus yang variabel X-nya JPred ya. Iya. JPred. Oke. Sama nanti kita normal probability plotnya nanti kita ada gambarnya nanti. Ambil gambarnya. Terus kita continue. Sama yang di sini terakhir. Di sini buat uji normalitasnya sendiri. Variabel residual nanti setelah kita ngeklik ini nanti ada variabel residual dari semuanya itu yang diolah. Oke. Habis itu kita langsung oke. Nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, keluar sendiri. Banyak yang data-data yang kita ambil nanti di sininya depannya. Model summary B, ANOVA, koefisien A, kayak gitu. Jadi kita pakai buat tesis kita nanti. Contohnya nanti di sini nih, misalkan normalitas nih nanti ada hasilnya kayak gini, ya hasil data kita. Nah, chart-chart kayak gini nanti kita ambil nih, kayak gini. Untuk membacanya sih gampang sih. Di sini kalau misalkan pertama kan hasilnya cuma ini doang. Ini nanti kita lihat nih titik-titiknya ini mendekati garis normal nggak? Kalau misalkan ada yang jauh berarti data yang kita olah itu nggak normal. Nah, kita harus melakukan pengecekan data lagi. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau kita cocok-cocokin datanya? Data yang apa tuh misalkan? Biar dia normal, boleh nggak? Ya, itulah permainan, Mas. Intinya jangan apa ya? Bisa sih diedit-edit gitu, cuman ya nanti takutnya ditanyanya kenapa nggak diolah lagi nanti beda kayak gitu. Nah, kayak misalkan ini kan kita cari biar KE banget nih produksi minyak lah ntar. Produksi minyak setelah pandemi pasti kan turun drastis dan menurut saya jauh dari garis ini. Nah, berarti kan bisa aja kalau masa pandemi itu kita nggak bisa bilang produksi itu datanya bagus gitu. Jadi kita mundurin ya, betul. Yang tadinya sampai tahun 2020 kita mundurin jadi tahun 1999 berarti kan. Biar datanya linear. Betul. Ya jadi ya intinya bisa kalau misalkan nggak normal kita memperbanyak sampel ataupun memperkecil. Tapi ada batasannya sih kalau untuk yang normalitas ini sampelnya berapa gitu. Kalau untuk sampel-sampel ini minimal sih sepengetahuan saya itu minimal 30 katanya. 30 sampel. 30 sampel artinya itu kalau 30 sampel itu kan misalkan either 30 tahun, 30 bulan atau 30 hari gitu. Nah, kayak gitu. Bisa per triwulan ataupun apa yang sedapatnya data kita aja nanti kita olah datanya apa, kita masukin ke situ. Misalkan triwulan 1 tahun 2020, triwulan 2 tahun 2020. Kayak gitu sih. Baik. Oke. Nah, kalau misalkan sudah ada hasilnya kayak gini, nah ada namanya uji sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita juga kan kalau misalkan lihat ini kan, wah ini tabelnya misalkan nggak meyakinkan nih, kita pastiin lagi pakai one sampel Kolmogorov. Nah, kayak gitu misalkan dari sininya juga nih. Nah, kita masukin variabelnya yang residual yang tadi. Nah, langsung kita oke. Nanti langsung ada hasilnya. Nah, ini kalau misalkan di sini kan datanya nggak normal nih. Soalnya signifikannya ini 0,000.
Sementara kan di sini syaratnya itu signifikannya harus lebih besar daripada 0,05. Jadi data yang di sini ini nggak normal nih. Ini contoh data yang saya pakai ya. Itu. Kita lihat juga dari tabelnya di sini tuh. Kan lihat aja kan pada menjauh kan. Kelihatan nggak di sini? Copy dulu. Siap, kelihatan. Mas Dayat, coba saya tanya lagi. Ya. Maksudnya data yang tidak normal itu gimana ya? Data yang tidak normal itu kita nanti hapus datanya. Bukan, maksudnya pengertian data yang tidak normal. Misalnya kita dapat data nih, ternyata Pak, kita dapat data utuh nih, data mentah dari misalnya dari suatu badan organisasi. Nah, kita dapat data mentah itu, terus kita olah ternyata hasilnya tidak normal. Nah, maksudnya ketidaknormalan itu di mana gitu? Ketidaknormalan itu ini kan uji normalitas ya. Untuk menguji apakah dalam model regresi ini adakah variabel pengganggunya. Jadi kalau misalkan di sininya itu titik-titiknya di sini nih, data-datanya kita ini nih banyak yang melenceng. Itu dikatakan kalau misalkan datanya ini nggak layak untuk kita teliti. Normalnya itu ya datanya sendiri, itu kualitas datanya sendiri sih. Seperti itu. Jadi kita misalkan dapat data, kita coba, kita olah, ternyata datanya seperti ini nih. Wah, ternyata nggak normal nih datanya nih, nggak layak untuk dipakai. Seperti itu sih. Normal atau tidaknya seperti itu. Berarti di situ ada semacam penyimpangan gitu ya? Iya, nggak sesuai dengan apa ya namanya, penelitiannya gitu. Jadi kan ada perhitungannya juga, tabel-tabelnya gitu. Kalau secara manual adalah perhitungannya. Cuman ini kan pakai software, jadinya langsung sekaligus datanya langsung diolah sekaligus langsung dalam bentuk tabel ataupun chart kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Dayat. Mas Dayat. Siap. Nanya nih, itu kalau misalnya variabelnya kita punya 2 data, yang data mentah itu bisa dipakai, kita lihat menyambung dari Robi tadi, datanya normal apa tidak dengan 2 data variabel. Maksudnya gimana Mas, izin? Kalau misalkan kita punya 2 data mentah nih, 2 variabel, 1x2, 1x1 sama x2, itu bisa nggak kita cek di SPSS? Nggak bisa cek di SPSS ya, dengan cara sama sih. Ini kita ngolahnya kayak gitu. Intinya kalau kita dapat data nih, misalkan x1, x2 sama y, kita olah dulu datanya. Y-nya nggak ada. Y-nya nggak ada. Kalau untuk tesis ya, setahu saya untuk kuantitatif itu ada namanya dependent sama independent. Kalau untuk Y-nya nggak ada, berarti kita nggak bisa melanjutkan penelitian sebelumnya dong. Berarti berarti kalau variabelnya 2 nggak bisa dilanjutkan ya? Bisa 2, tapi x1 sama y, x sama y. Jatuhnya gitu Mas, bukan x1, x2, tapi x dan y. Pengaruh x terhadap y. Seperti itu Mas. Kalau tesis kan harus minimal 2 ya variabelnya ya? Sorry, 3. Ya, jadi kalau x atau x2. 3, kalau saya juga variabelnya 3. Jadi ya mau nggak mau kita harus mencari penelitian sebelumnya. Apa sih yang mempengaruhi si Y-nya ini? Masalah kita apa? Misalkan Masnya meneliti masalah apa Y-nya misalkan? Ya belum tahu sih, tapi misalkan kita nanti di lapangan ketemu kejadian seperti itu gimana Mas Dayat? Jadi kalau misalkan kita nih mau buat skripsi, ya kita cari dulu masalahnya sih. Misalkan masalah yang di KE yang lagi ngetren apa sekarang? Masalah apa tuh? Saya kurang tahu juga untuk KM. Wah, nggak update nih Mas Dayat nih. Iya nih. Misalkan listrik lah, mungkin ya listrik pengaruh. Nah, listrik boleh. Nah, misalkan Y-nya listrik ini nih, BUMN ya listrik ya berarti ya, atau apa? Kita mau neliti si misalkan anggaran listriknya ini nih, ada nggak variabel-variabel yang mempengaruhi dari anggaran si listriknya ini? Misalkan variabel
laporan keuangannya atau apanya, kinerjanya atau absensinya gitu yang kita teliti. Itu bisa nanti kita masukin ke situnya. Jadi kalau kita ada variabelnya, ada masalahnya dulu nih, kita cari masalahnya, kita cari kemudian variabel-variabel yang berpengaruh terhadap dia, nanti baru kita masukin ke skripsi kita, ke tesis kita. Terus normalitasnya gimana, Mas? Untuk normalitasnya yaitu datanya dulu kita cari. Kalau nggak ada datanya kita nggak bisa ngolah datanya. Kan apa namanya? Udah dapet nih datanya. Terus kalau dilihat doang bisa gak? Kan datanya kan bisa dibilang harusnya mirip semua ya. Misalkan anak SMP semua gitu kan. Nah, terus angka-angkanya bakal nggak beda jauh kan, harusnya begitu apa? Boleh beda jauh? Nggak masalah sih, intinya kita udah dapat datanya, kita langsung olah, nanti kita lihat nih di tabelnya ini sama di chartnya ini. Wah, ini datanya ternyata nggak layak nih. Nah, kita cari juga di mana yang nggak layaknya. Seperti itu sih, Mas. Oh, berarti kalau mau diedit-edit dikit dari awal ya, data awal ya? Iya. Tapi kalau yang untuk sekunder sih setahu saya nggak bisa diedit, soalnya nanti ditanyain juga kan, kamu dapat data dari mana, terus mana buktinya kayak gitu. Biasanya trikinya Mas Tomo, kita berangkat dari bab 4 dulu. Jadi kita olah-olah cek dulu, takutnya nggak ada datanya, baru masuk ke bab 1. Iya, kalau untuk tesis kuantitatif sih kita ngolah datanya dulu sih yang penting. Kalau nggak ada datanya kita bingung sih kita mau ngapain. Nah, misalkan nih menyambung ke yang Pak James yang sampaikan tadi kan, kita 2 variabel independen pengaruhnya terhadap variabel dependen kan, ya. Kalau satu misalkan nggak ada, oke lah kita coba satu contoh anggaran variabel X1-nya, X2-nya besarnya korupsi terhadap besarnya pasokan PLN listrik misalkan. Nah, tiba-tiba besarnya korupsi ini kita nggak bisa ambil datanya karena memang datanya rahasia gitu, harus kita ke KPK, harus kemana gitu. Nah, kita cari yang sepadan. Sepadan itu misalkan banyak berat besarnya kinerja, atau kita ambil tingkat kehadiran pegawai PLN gitu. Kita ganti yang kira-kira untuk mendapatkan sama teorinya itu apa ya? Apa gitu. Misalkan kinerja dengan anggaran, kita gabungkan variabel independennya terhadap besarnya pasokan listrik begitu. Kira-kira kalau misalkan biar nyambung gimana? Nyambung nggak, Le? Betul, Le. Nah, kira-kira begitu konsepnya di sini. Jadi kalau misalkan kuantitatif di sini kita harus cari datanya dulu sih. Kalau misalkan datanya nggak ada, ya kita bingung sih mau ngolah apa. Kita udah ngerjain bab 1, bab 2, bab 3, tiba-tiba kita mau ngolah, kita nggak bisa dapat datanya. Nah, di situ sih banyak kendalanya, di situ sih biasanya kalau para tesis yang kuantitatif. Berarti pengecekan dulu ya, kita bisa dapat datanya atau enggak. Di situ kita persetujuan dosen kan, baru ngerjain bab 1, 2, 3. Oke. Iya, betul Mas. Jadi masalah dulu, habis itu perumusan masalah, batasan masalah, baru data. Ya, tesis ini kita sebenarnya nyari masalah sih, nyari masalah yang ada kita olah, kita cari solusinya gitu sih. Siap. Lanjut Mas Dayat. Oke. Untuk selanjutnya uji multi-call. Di sini uji multi-call ini kan bertujuan untuk menguji model regresi, menentukan adanya korelasi antar variabel independen. Jadi misalkan ada hubungannya nggak sama variabel independennya ini, si Y-nya ini punya hubungan nggak. Jadi kita lihat dari sini, misalkan X1 sampai X3-nya itu ada kriterianya untuk menghitungnya. Sini kriterianya itu nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya ini kurang dari 10. Di sini kita lihat bahwa data yang kita miliki ini multi-call. Seperti itu. Memenuhi syarat. Selanjutnya uji heterox. Nah, uji heterox ini kita lihat dari gambarnya si
starter plotnya ini, di mana grafik starter plot ini kalau misalkan titik-titiknya ini di bawah sama di atas sumbu 0, ini berarti nggak ada terjadinya heterox. Kalau dalam tesis ini, kalau untuk heteroxnya ini kita nggak boleh membentuk pola. Kalau membentuk pola berarti ini terjadi heterox. Jadi datanya ini nggak bisa diituin, nggak bisa dipakai. Seperti itu. Kemudian ada namanya uji autokorelasi. Di sini autokorelasi ini bertujuan untuk menguji model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengguna pada periode T sebelumnya. Jadi kayak korelasi ini kayak yang tadi saya bilang, yang dari 2000, misalkan dari 2000 ke 2020 itu mempunyai hubungan enggak atau tidaknya, seperti itu. Di sini syaratnya itu nilai Durbin Watson yang di sini nih lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Nah, DU-nya ini kita nanti bisa lihat di tabel yang saya kasih sebelumnya. Nanti yang di Google Drive ada tabel T, tabel F, tabel Durbin Watson, seperti itu. Nanti kita lihat dari sampelnya sendiri sih. Kemudian langsung ke regresi linear berganda ini yang tadi Mas Ronci singgung. Jadi setelah kita mengolah datanya, nanti kita dapat nih persamaannya nih, seperti ini misalkan. Jadi misalkan Y-nya sama dengan 5,566 ditambah 0,055 X1 ditambah 0,015 X2 ditambah 0,343 X3, seperti itu. Kalau yang X yang di sini itu ini berpengaruh secara signifikan nantinya, nanti kan positif kan. Ada juga nanti yang hasilnya negatif, kayak gitu. Mungkin dijabarin Mas Dayat, arti dari 0,05 itu apa gitu terhadap Y. Jadi misalkan nih nilai semua variabel X2 dan X3-nya 0 nih. Jadi setiap kenaikan satu satuan X1-nya ini mengalami peningkatan sebesar 0,055. Kalau variabel X2, X3-nya nggak ada nih. Jadi X1-nya ini mengalami kenaikan sebesar 0,055. Seperti itu, Mas. Untuk yang X2-nya juga sama, mengalami kenaikan sebesar 0,015 dari variabel X2-nya sendiri. Sementara ya untuk yang X3 itu 0,343 mengalami kenaikan sebesar 0,343. Seperti itu sih. Tadi mohon diulang Mas Dayat, jadi kalau misalkan variabel X2 dan X3-nya 0 nih, X1-nya kita lihat, jadi tinggal kita tambahin aja sih 5,566 ditambah 0,055. Jadi berapa gitu. Itu pengaruhnya tuh nanti sebesar segitu. Kalau variabelnya ini ya X1 sama X3-nya kosong, X2-nya memiliki pengaruh 0,015. Sementara untuk yang S3 seperti itulah, 0,343 ini. Bisa nggak saya simpulkan gini, kalau misalkan variabel Y itu adalah tadi pasokan energi listrik, terus X1 itu tadi anggaran, berarti kenaikan dari setiap satu anggaran betul akan itu menyebabkan produksi listrik itu naik sebesar 0,055. Siap, betul seperti itu. Biar mungkin teman-teman bisa deskripsi dari model itu begitu gitu. Jadi kenaikan dari variabel X1 mempengaruhi variabel Y sebesar 0,055. Begitu seterusnya. Nah, di situ ada koefisien error. Nah, error ini yang paling biasanya karena data dan selalu ada error ya. Siap. Oke, kira-kira itu untuk pemodelan ini.
Berarti saya bisa simpulin bahwa kalau misalkan ada data sekunder ya, ada data sekunder itu artinya data yang tidak pakai kuesioner gitu kan. Siap. Kita ambil dari lembaga-lembaga tertentu yang udah valid. Nah, itu berarti kita harus melakukan yang pertama masukin datanya ke SPSS, yang kedua kita lakukan ujinya. Ada uji formalitas, ada uji multikolinialitas, ada uji heteroskedastis, ada uji autokorelasi. Kalau itu lolos semua, baru kita masuk modelnya cocok gitu ya, model yang ini. Kalau itu tidak cocok, di salah satu misalkan uji itu tidak lolos, berarti data kita ada yang salah. Siap, seperti itu. Jadi kalau misalkan data kita ada yang salah, ya mau nggak mau kita cari salahnya di mana. Dari misalkan angkanya mungkin kegedean atau angkanya kecilan, seperti itu. Oke, siap. Kira-kira itu mungkin yang untuk yang model-model begini. Kira-kira mungkin teman-teman ada pertanyaan? Mas Dayat, mau nanya lagi. Misalkan data kita di lapangan itu tidak berupa angka, tapi berupa misalkan nama lah. Tangan. Iya atau tidak gitu. Iya, ya atau tidak, atau laki-laki atau perempuan misalkan. Itu bisa, Mas. Itu dianggaplah pakai angka 1 atau langsung 2 gitu. Izin Mas, untuk yang seperti itu datanya kita pakai variabel dummy. Variabel dummy itu 0 dan 1. Kalau 0 itu apa? Kalau 0 itu tidak, kalau 1 itu iya. Seperti itu, Mas. Kalau misalkan ditemuan nih lapangan nih, misalkan misalkan variabelnya X1-nya ini misalkan kita jadiin dummy, misalkan kita audit lah, misalkan kita audit lah, anggap aja kita audit, misalkan sesuai audit atau tidak. Kalau misalkan iya, berarti kita kasih angka 1 di PT itu misalkan. Kalau misalkan tidak sesuai, kita kasih angka 0. Kalau untuk laki-laki dan perempuan itu merupakan sampel sih, Mas, kayak jatuhnya. Oh, sampel ya? Iya. Kalau misalkan kayak datanya itu ada sering, jarang-jarang, tidak pernah, itu gimana ngambil sampelnya, Mas? Itu jatuhnya primer, Mas, kuesioner jatuhnya nanti kalau seperti itu. Soalnya itu kan jatuhnya kita ngasih pernyataan kan, kita tinggal pilih, mereka tinggal milih setuju, sangat setuju atau apa kayak gitu jatuhnya, Mas. Ada skalanya dari 1 sampai 5. Oh, berarti itu tetap bisa dipakai di SPSS juga? Bisa, Mas. Tapi bisa diolah juga? Iya, tapi yang primer, Mas. Mungkin maksud dari Mas James ini gini, Mas Dayat. Kalau kita dapat data itu nggak semuanya memang angka, tapi ada juga hasil kuesionernya, misalkan Kemenhan. Hasil kuesioner Kemenhan itu ya adanya tidak pernah, sering gitu kan. Nah, bisa nggak kita memasukkan data ke SPSS itu berupa 1, 2, 3 atau seperti apa begitu maksudnya, Mas? Seperti yang tadi ini aja nih. Lagi yang ini kan ada namanya skala Likert oleh buku Sugiono. Jadi misalkan kalau 1 itu yang nggak pernah lah, anggap aja. Kalau 2 yang sangat tidak pernah, yang 1 sangat tidak pernah, 2 nggak pernah, 3 netral, 4 pernah, yang 4 sering lah gitulah. Seperti itu sih, dimasukinnya seperti ini nanti kita masukin dari setiap pernyataannya itu langsung kita masukin totalnya sih. Kalau misalkan cuma ada 1 ya 1, berarti kita jadiin X1-nya yaitu cuma 1 doang. Misalkan kita nelitinya cuma ada 4 kayak gini lah, cuma 1 ginian doang. Ya kita masukin nanti di SPSS-nya seperti itu. Tapi bisa nggak kita gabungin sama data sekunder, Mas? Untuk data sekunder sih, setahu saya sih tidak bisa. Soalnya kan kalau yang ini kan jatuhnya primer itu yang sedang berjalan dalam waktu tahun berjalan. Misalkan primer ini tahun 2021, kita berarti nelitinya tahun data tersebut. Kalau misalkan kita teliti data tahun sebelumnya kan berarti kan ada dari rentang waktunya dari tahun 2000
2001 datanya ada tuh. Kan kita berarti kan kalau misalkan wawancara seperti itu berarti kan nggak mungkin wawancara tahun sebelumnya dong. Nah, oke. Saya kasih bukan data yang terakhir. Ini Polres itu kan tidak per kabupaten, tapi bisa aja dia 2 kabupaten. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya ambil hubungannya misalkan 34 provinsi. Di situ ada variabel banyaknya pertahanan lah Y-nya. Terus variabel independennya adalah hubungan antar wilayah. Jadi kan antara Aceh, taruhlah Aceh dengan Kabupaten Aceh sama salah satu kabupaten di Sumatera Utara, itu satu Kapolres. Nah itu ada hubungan antar wilayah gitu. Jadi saya hanya kasih hubungannya itu 10 10. Ada berhubungan bisa. 1, tidak berhubungan 0 gitu. Nah itu kan tidak berdasarkan waktu. Nah itu bisa nggak kita masukin ke variabel yang berdasarkan waktu? Tadi kayak tahun 2000 sampai 2015. Bisa sih Mas, itu bisa. Intinya variabelnya itu kita ada namanya indikatornya sih. Indikator variabelnya itu yang kita olah, yang kita kita kerjain. Misalkan variabel X1 itu indikatornya apa. Nah kita kan lihat juga dari penelitian sebelumnya tuh X1-nya apa yang tadi Mas bilang tuh seperti itu. Kita bisa olah. Berarti gitu Mas James, sebenarnya bisa, cuman tergantung kita datanya itu misalkan atau data deskriptif tadi itu dari tahun 2000 juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting kita bagaimana mengangkakan itu kan. Kita membuat jadi angka, tapi kita jangan lupa asumsi yang kita pakai di akhir kan pasti harus kita rombak gitu. Betul. Siap. Oke, lanjut. Di sini kita membaca uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien determinasi ini menjelaskan, misalkan di sini kan 0,531. Kita lihat adjust R-square. Kalau menurut penelitian Sugiono, itu kita lihat dari adjust R-square. Di sini adjust R-square-nya itu 0,531. Nah, berarti variabel-variabel yang kita teliti ini dapat menjelaskan variabel Y, dan sisanya ini dijelaskan oleh variabel lain. Seperti itu. Jadi ada variabel-variabel yang kita tidak teliti itu mempengaruhi Y loh ternyata. Seperti itu. Paham nggak? Oke, untuk ini langsung ke uji F-nya ini yang saya bilang tadi Mas Bangsi jelaskan. Apakah dari izin Mas Dayat sedikit, ini masih yang tampilannya masih Excel. Oh ya Excel, mohon maaf. Siap. Yang ini nih. Yang ini sudah dijelaskan? Coba diulang lagi Mas yang ini. Oh ya ini, misalkan ini cara membaca uji koefisien determinasi. Jadi misalkan tadi kan kita udah mengolah datanya nih, hasilnya ini. Kita ambil dari adjust R-square-nya sendiri. Kita lihat di sini adjust R-square-nya itu 0,531 atau 53,1%. Berarti variabel yang kita teliti ini dapat mempengaruhi Y, dan sisanya ini dijelaskan oleh variabel lain 46,9%. Jadi ternyata variabel-variabel kita ini cuma segini doang loh mempengaruhinya terhadap Y, dan ada variabel-variabel lain yang kita nggak teliti itu nilainya itu sebesar 46,9%. Seperti itu Mas. Oke, lanjut. Nah, ini yang langsung yang terakhir nih. Ada uji F sama uji T. Nah, uji F ini yang saya jelaskan tadi. X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama. Ini yang mempengaruhinya. Di sini kalau kita lihat di sini uji F-nya ini kan ada syaratnya. Syaratnya itu F hitung lebih besar dari F tabel. Nanti kita bisa cari F hitung itu pakai tabel yang ada di SPSS yang saya kasih, sama kita lihat nilai signifikannya ini di bawah 0,05 syaratnya. Sini yang sangat menentukan sih yang kita bakal jadi kesimpulan dari tesis kita sendiri. Misalkan tadi X1-nya apa Mas? X1 tadi pasokan listrik. Pasokan listrik. X2-nya?
X1 tadi anggaran, X2-nya kinerja. Anggaran, kinerja, Y-nya pasokan listrik. Pasokan. Nah, ini di uji F-nya ini kita lihat si X1, X2, dan si Y ini secara bersama-sama mempengaruhi si Y enggak? Maksud uji F-nya ini sendiri. Seperti itu. Jadi nanti kita kesimpulannya, kalau kita lihat dari olah data kita sendiri yang di sini, yang ada di PPT, di sini F hitungnya ini 38,412 yang ada di sini nih, F hitungnya, mohon maaf. Nah, F tabelnya itu ada di tabel F yang saya kasih. Sini kalau misalkan F hitungnya lebih besar, berarti datanya ini ternyata anggaran dan kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pasokan, seperti itu. Buat nanti kita jadiin di akhirnya kesimpulan kita, novelty-nya kita sendiri itu loh yang kita ambil. Kalau untuk uji F, skripsi kita mempengaruhi nggak nih dari yang kita uji? Kemudian izin tadi F hitung itu apa tadi, Mas? F hitung itu dari nilai yang ada di sini nih, Mas, yang kita olah. Oh, yang kita olah ya. Tabel itu yang ada di Google Drive, ada tabel F. Oke. Ini yang kita narik kesimpulannya di sini, Mas. Sangat penting soalnya yang buat kita buat conclusion-nya tuh atau kesimpulannya. Sama yang satu lagi yang modelnya yang tadi, yang X1, X2, X3. Nah, ini yang secara satu-satu, Mas. Kalau tadi kan secara parsial. Kalau yang ini secara satu-satu, secara yang ini secara simultan, yang ini secara parsial. Terbalik tadi, mohon maaf. Kalau yang ini secara parsial itu secara satu-satu, apakah X1 misalkan yang tadi di sini berpengaruh terhadap Y, X1 terhadap Y berpengaruh enggak? Terus yang X2, apakah X2 ini berpengaruh terhadap Y? Kemudian yang X3 berpengaruh terhadap Y. Kita lihat dari T hitungnya juga dari sini. T hitung, kita lihat nih. Maaf. T hitungnya yang ini, signifikannya yang ini. Kalau misalkan di sini contohnya si X1 signifikannya nggak memenuhi syarat, berarti tidak berpengaruh. X2-nya tidak berpengaruh. Jadi yang cuma berpengaruh cuma si X3-nya doang nih. Berarti contohnya, jadi kalau misalkan di sini misalkan X1 terhadap Y memiliki pengaruh dan X2 ternyata tidak memiliki pengaruh loh terhadap si Y. Seperti itu. Jadi kayak misalkan gini nih. Ada namanya X1. 2. Yang kita teliti si Y kan? Betul. Nah, X1 sama Y punya pengaruh nggak? Dilihat dari uji T. 2. Punya pengaruh nggak terhadap si Y? Dilihat dari uji T juga. Dan yang terakhir itu, ini kan hipotesisnya, misalkan ini hipotesis yang pertama nih, yang tadi kita simpulkan misalkan di bab 1 kita. Ini yang hipotesis kedua. Nah, ini yang terakhir nih, hipotesis yang ketiga ini nih. Semuanya terhadap si Y. Itu modelnya seperti ini, kurang lebih. Ini yang ketiga. X1 terhadap X2 nggak diuji? X1, nggak diuji. Cuman X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, sama X1 dan X2 terhadap Y. Modelnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nanti ada mau tambahan, ada variabel Z, nanti mungkin ada namanya variabel modernisasi. Nanti bisa mempengaruhi misalkan dari X1 ke Z, kemudian ke Y. Kayak gitu. Menambah variabel lagi sih. Kayak gitu. Kalau ada yang mau berminat, mau menambahkan variabel. Ini secara
dasarnya aja sih sebenarnya. Oke, bisa, harus bisa. Oke. Untuk mungkin langsung ke praktiknya kali mungkin ya. Saya ada data, tapi datanya masih yang yang primer. Barangkali ada yang mau praktekkan langsung gitu, boleh dipraktekkan ini misalkan. Nggak ada data yang sekunder, Mas? Sekunder belum ada, Mas, saat ini. Soalnya data saya hilang semua. Saya kena virus ransomware kemarin. Mohon izin. Oke, mungkin di ini aja kali ya. Kalau untuk yang sekunder belum ada. Ini baru yang primer. Sebenarnya bisa kita anggap aja ini sekunder. Iya, bisa aja kita anggap sekunder. Kita anggap sekunder ini langsung ini aja nih, langsung X1 kayak gini. Iya. Bisa kita makan. Kita ambilnya cuma X1, X2 misalkan sama CY seperti itu. Ya. Barangkali ada yang belum mengerti atau bertanya. Gimana Pak Andri? Dan teman-teman ini? Ini kita baru dasar banget. Mas Dayat. Siapa? Nah, saya mau tanya ini Mas, kalau nanti saya itu mau ngambil data kan, mau ngambil kecepatan angin, kecepatan arus, itu bisa dimasukin sini juga Mas? Ya, bisa Mbak. Intinya deskripsinya itu kan ada indikatornya. Kita lihat dari skripsi sebelumnya sih Mas. Pak Jin. Jadi kita kalau misalkan bikin judul, misalkan Mas judulnya apa Pak Jin Pak? Itu kan saya kan ada pangkalan TNI sih Pak Mas, tapi dia di sana belum ada energi terbarukan. Nah, saya mau energi apa sih yang ada di sana yang untuk kedepannya bisa dikembangkan, tapi sementara itu belum ada yang mengembangkan itu gitu Mas. Jadi kita lihat sendiri sih variabelnya sendiri, kita hitung pakai apa. Misalkan pakai hitung dengan kecepatan atau apa. Kalau misalkan ada data-data dari peneliti sebelumnya, kita olah, baru kita bisa masukin sih datanya itu. Jadi kita minimal ada referensi sebelumnya. Kalau penelitian kayak gitu itu apa sampel ya Mas ya? Apa nggak usah dimasukin SPSS ini ya? Apa bentuk sampel aja dia ya Mas ya? Iya, sampel aja Pak. Jatuhnya sampel, dan sampelnya itu ya cari sebanyak-banyaknya aja sih. Dan dibatasin juga. Kalau misalkan kita dapat sampelnya cuma 50 ya 50, dapat 100 ya 100. Semakin banyak sampel semakin bagus sih. Buat kita data penunjang kita, misalkan di data 1 sampai 50 ternyata ada variabel di X1-nya itu yang data nomor 30 nggak sesuai dengan data kita ganti data sebelumnya, data yang barunya. Jadi kita harus mempersiapkan data-data selanjutnya sih. Seperti itu. Saya ada ide nih Pak Andri, mungkin nggak tahu ya nanti bisa apa enggak. Cuman saya lihat ini testingnya bahwa kecepatan angin terhadap berputarnya rotornya atau turbin kecil lah kita taruh ya. Jadi variabel pertama atau X-nya itu adalah kecepatan angin. Terus yang variabel 2 adalah arus laut. Nah, kecepatan angin ini satuannya apa ya Pak? Kecepatan angin. Knot ya. Nah, terus kalau kecepatan arus taruhlah satuannya X kali Pak ya, biar gampang. Satuannya adalah taruhlah knot juga lah, sama-sama kecepatan atau meter per second. Iya, knot juga Mas katanya. Jadi testingnya itu Pak, jadi ini kayak kuesioner jatuhnya Pak sebenarnya. Kuesioner, cuman kuesionernya itu kita ke lapangan. Itu begitu Mas Dayat ya?
Betul, seperti itu. Jadi kita testing pertama, kecepatan angin itu taruh sekian knot, kita pasang rotornya atau turbinnya di darat. Itu bisa berapa kali dia berputar gitu. Saya nggak tahu nih kesatuannya turbin berputar itu apa. Taruhlah gaya atau newton. Nah, itu hari pertama. Bapak bisa bikin sampai hari ke-30 atau dia setahun Bapak. Setahun Bapak melakukan testingnya tiap hari. Jadi ketemu nanti Pak. Kecepatan angin di hari pertama sekian, kecepatan hari kedua sekian, sampai berapa sampel nih Bapak bisa sampaikan. Akhirnya nanti ketemu yang namanya hubungan antara angin dengan berputarnya turbin. Hubungan antara arus sama berputarnya turbin. Jadi Bapak tinggal masukin satuannya nih. Satuannya semuanya yang Bapak dapat datanya running dari SPSS. Akan kelihatan nanti pengaruhnya. Gitu Mas Dayat ya? Siap, seperti itu. Jadi kita harus cari datanya dulu sih. Jadi jangan setahun juga, kalau setahun lama. Kita soalnya kalau nggak salah 3 bulan deh kalau untuk tesis kalau nggak salah. Iya, maksud saya kalau di sini kan contoh mungkin 1 bulan lah, 1 kan 30 hari, 30 sampel kan, 30 hari begitu. Tapi kan errornya nanti akan ditanyakan, misalkan di pulau mana. Bapak kan nggak tahu, di sana kan kita ada 4 musim di Indonesia gitu. Nah, Bapak berarti kan harus mengasumsikan, asumsi penelitian saya adalah di sana itu musim hujan begitu. Jadi ada asumsi yang kita pakai. Terus yang kedua asumsinya daerahnya daerah pegunungan atau dia daerah lembah begitu. Itu yang kita pakai. Begitu-gitu Pak biasanya. Terima kasih Mas Ronald. Siap Mas Andri. Untuk hari ini cukup itu aja sih yang saya dapat sampaikan. Kalau untuk ada yang mau mencoba mengolah, mungkin yang tadi saya share yang ini mungkin dijadiin sekunder juga bisa kalau mau langsung praktek atau apa. Intinya sekarang ada yang belum install nggak? Atau ada yang masih ada kendala nggak? Dan nanti dicoba di remote nanti. Sudah bisa dibuka yang saya? Sudah bisa dibuka ya? Mau praktek atau langsung gimana terserah. Soalnya kenapa Pak? Izin Pak. Sudah bisa saya. Sudah bisa ya Pak ya? Ya tinggal dipraktekkan aja sih Pak. Kalau untuk itunya, buat cara mengolahnya. Tadi ada di buku panduannya ya? Ada, di Word-nya juga ada, di itunya juga ada. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalkan nih kesulitan dalam data, menurut saya sih Mas Dayat itu menurut saya ahli karena banyak case-case beginian di tempatnya beliau. Makanya saya coba dia untuk bisa membantu kita kalau kita memang tertarik dalam dunia kuantitatif di tesisnya. Tadi kayak Pak Andri udah sampaikan tesis seperti itu kepake nggak SPSS ini? Sangat kepake menurut saya Pak, karena kita bisa membahasakan riset kita itu ke dalam. Kan biasanya kita nggak tahu nih cara mencari pengaruh itu seperti apa terhadap ini, gimana cara nilainya, angkanya berapa. Nah ini menurut saya salah satu jalan keluarnya. Mungkin ada lagi Pak aplikasi yang lain yang lebih kayak misalkan dia sampai mappingnya juga ada, hubungannya antar daerahnya ada begitu. Itu lebih gila lagi softwarenya. Tapi ini saya kira ini kita dapat dulu nih point of view-nya bahwa keterkaitan antara variabel X1, X2 terhadap Y begitu. Kita udah tangkap, masuk dulu nih penjelasannya. Dalam dunia matematika dasarnya kan begitu Pak ya. Nah, kira-kira itu dulu. Nanti kalau misalkan kita tertarik lagi untuk bahas yang lebih lanjut atau kita belum mencapai yang namanya uji hipotesis itu H0, H1 itu belum ada. Nah nanti sebenarnya simpelnya itu H0 itu adalah asumsi kesimpulan yang awal gitu. Nanti ada lagi yang namanya H1. H1 itu adalah bukti dari penelitian kita. Itu nanti yang kita buktikan bahwa benar nggak sih hasilnya gitu, hasil uji kita. Gitu. Itu aja sih Pak. Kira-kira itu Mas Dayat. Ada yang mau ditambahkan lagi? Yap, sudah cukup sih untuk SPSS hari ini. Untuk SPSS hari ini udah cukup ya? Iya.
langsung kalau ada mau langsung olah belajar ya nggak apa-apa. Oke, nanti kita akan coba olah nih. Ada Mbak Anis yang mau ditanyakan, Mas Samuel, Mas Tomo? Untuk sekarang aman dulu Bang kalau saya. Oke, siap. Mas James, Pak James? Cukup Le. Cukup ya. Oke, daripada Mas Robi mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya ntar gampang bisa langsung japri ke Mas Dayat. Oke. Ya. Nanti kalau ada apa-apa mungkin saya akan share nomornya Mas Dayat ya di grup ya, nggak apa-apa Mas ya? Siap, nggak apa-apa. Ya, siapa tahu nanti ada yang pengen nanya-nanya langsung lebih dalam lagi soal data-data, ya mungkin Mas Dayat bisa membantu. SPSS sama EVIUS sih. Ya, SPSS ahlinya Mas Dayat itu SPSS sama EVIUS. Nah, mirip lah sama SPSS itu apa? EVIUS itu mirip SPSS Pak. Cuman dia lebih apa ya? Agak lebih rumit. Lebih rumit. Lebih rumit. Kalau SPSS itu lebih sederhana. Itu aja. Ada lagi LISREL namanya, ada lagi nantilah kita bahas lagi yang kuantitatif. Begitu. Oke, karena memang kita waktunya memang hanya 1,5 jam sampai tadi kita saya prediksinya itu kalau bisa kita 1 jam 2 jam udah bisa terima yang kayak introduction begini udah cukup bagus menurut saya. Nanti kita bisa saling discuss lagi. Nah itu dia harapannya juga kedepannya bisa dapat lagi ilmu-ilmu seperti ini Mas Dayat ya. Izin. Siap. Izin nanti. Oke, kira-kira itu saja. Terima kasih atas hari ini. Teman-teman juga terima kasih sudah hadir. Saya tutup. Mungkin apalagi ada yang mau ditambahkan lagi? Siap, sudah cukup. Siap. Oke lah. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih semuanya Mas Dayat atas ilmunya. Semoga barokah, bermanfaat. Amin. Izin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Masih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unhan. Selamat malam. Unhan. Selamat malam. Izin Pak Piping baru datang Pak. Youtuber ya. Udah ngolah-ngolah tadi Pak. Aduh, ketinggalan. Aduh, ada rekodnya sih Pak. Iya. Bapak mau saya ajarin Pak? Nggak apa-apa sih Pak. Atau rekodnya deh. Siap. Ya. Oke, masih di kantor deh. Kenapa Pak? Masih di kantor. Masih Pak. Biasa. Ya Pak. Ini rame-rame tadi ya? Hah? Dari jam 7 Pak kita Pak mulai Pak. Iya, rame-rame nih. Iya, tadi ada hampir 15 orang. Tadi sudah selesai deh. Kenapa? Udah selesai ya? Iya, udah selesai. Tadi. Ada recordnya? Ada. Siap. Ya. Apa mau diajarin? Udah malu juga sih. Recordnya deh. Bentar dulu recordnya. Siap. Oke, selamat malam Pak Piping. Mas Randu.